Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Miss Aida. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.1 yaitu tentang ide pokok. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah kalian pernah menulis sebuah karangan? Seperti cerita liburan? Tentu pernah ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat sebuah karangan, sebaiknya kita membuat kerangka karangan. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak penjelasan berikut. Teman-teman, sebelum membuat sebuah karangan, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan ide pokok. Kemudian, ide pokok ini akan menjadi sebuah kalimat utama. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat utama tersebut menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa dibuat menjadi beberapa kalimat. Bisa satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, atau bisa lebih. Gabungan kalimat utama dan kalimat pengembang tersebut akan menjadi sebuah paragraf. Gabungan dari beberapa paragraf disebut karangan. Nah, teman-teman, langkah-langkah ini merupakan langkah membuat kerangka karangan. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah kerangka karangan dari gambar seri. Sebelumnya, amati gambar berikut. Nah, gambar seri ini belum berurutan ya teman-teman. Mari kita urutkan bersama-sama. Manakah urutan gambar nomor 1? Ya, benar. Manakah urutan gambar nomor 2? Ya, benar. Manakah urutan gambar nomor 3? Iya, benar. Manakah urutan gambar nomor 4? Iya, benar. Gambar seri ini sudah berurutan ya, teman-teman. Mari kita lanjutkan membuat kerangka karangan dari semua gambar ini. Contoh kerangka karangan pertama. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan ide pokok dari gambar. Kira-kira dari gambar ini apa ide pokoknya? Kita bisa melihat dari gambar tersebut, seorang anak bangun tidur. Maka ide pokoknya yaitu bangun tidur. Langkah kedua, menentukan kalimat utama. Teman-teman, kita boleh memberi nama tokoh pada gambar ya. Misalkan, tokoh pada gambar tersebut bernama Edo. Maka kalimat utamanya yaitu, setiap hari Edo selalu bangun tidur pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Langkah yang ketiga, menentukan kalimat pengembang. Kalimat utama tadi kita kembangkan menjadi beberapa kalimat pengembang, yaitu ia bangun langsung menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Lalu, Edo bersama ayah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Contoh yang kedua. Langkah pertama,
Menentukan ide pokok dari gambar. Maka, ide pokoknya yaitu membersihkan diri. Langkah kedua, menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya yaitu, sepulang dari masjid, Edo membersihkan diri agar tubuhnya sehat dan segar. Langkah ketiga, menentukan kalimat pengembang, yaitu, ia mandi menggunakan sabun dan tidak lupa menggosok giginya. Setelah mandi, ia membantu ibu menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa ke sekolah. Contoh yang ketiga. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan ide pokok dari gambar. Maka ide pokoknya yaitu mengganti pakaian. Langkah kedua, membuat kalimat utama. Maka kalimat utamanya yaitu, kemudian Edo mengganti pakaian dengan seragam sekolah. Tidak lupa, Edo pun menyisir rambutnya dengan rapi. Langkah yang ketiga, membuat kalimat pengembang, yaitu, makanan untuk sarapan sudah tersaji di meja makan. Edo pun sarapan bersama keluarganya. Setelah sarapan, ia menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Ia mengecek semua perlengkapan yang akan dibawanya supaya tidak ada yang tertinggal. Contoh yang keempat. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan ide pokok dari gambar. Maka ide pokoknya yaitu merapikan tempat tidur. Langkah yang kedua, membuat kalimat utama. Maka kalimat utamanya yaitu, sebelum berangkat ke sekolah, Edo selalu merapikan tempat tidurnya. Langkah yang ketiga, membuat kalimat pengembang, yaitu, kebiasaan ini sudah ia lakukan sejak kelas 3 SD. Setelah rapi, Edo berpamitan kepada ayah dan ibunya. Ia pun berangkat ke sekolah dengan menaiki sepeda. Langkah terakhir dari membuat kerangka karangan yaitu menyusun paragraf. Kerangka karangan yang sudah kita buat tadi, kita susun menjadi beberapa paragraf. Paragraf pertama kita peroleh dari kerangka karangan gambar 1, yaitu, setiap hari, Edo selalu bangun tidur pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Ia bangun langsung menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Lalu, Edo bersama ayah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Paragraf kedua, kita peroleh dari kerangka karangan gambar 2, yaitu, sepulang dari masjid, Edo membersihkan diri agar tubuhnya sehat dan segar. Ia mandi menggunakan sabun dan tidak lupa menggosok giginya. Setelah mandi, ia membantu ibu menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa ke sekolah. Paragraf ketiga kita peroleh dari kerangka karangan gambar 3, yaitu, makanan untuk sarapan sudah tersaji di meja makan. Edo pun sarapan bersama keluarganya. Setelah sarapan, ia menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Ia mengecek semua perlengkapan yang akan dibawanya supaya tidak ada yang tertinggal. Kemudian, Edo mengganti pakaian dengan seragam sekolah. Tidak lupa, ia pun menyisir rambutnya dengan rapi.
Paragraf yang keempat kita peroleh dari kerangka karangan gambar 4, yaitu sebelum berangkat ke sekolah, Edo selalu merapikan tempat tidurnya. Kebiasaan ini sudah ia lakukan sejak kelas 3 SD. Setelah rapi, Edo berpamitan kepada ayah dan ibunya. Ia pun berangkat ke sekolah dengan menaiki sepeda. Nah, teman-teman, susunan dari beberapa paragraf ini merupakan sebuah karangan. Oke teman-teman, maka dapat kita simpulkan hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat kerangka karangan. Yaitu 1. Menentukan ide pokok. 2. Membuat kalimat utama. 3. Membuat kalimat pengembang. 4. Menyusun paragraf. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik. Untuk penugasannya, tuliskan poin-poin penting materi hari ini ke dalam handwriting. Yang pertama, langkah membuat kerangka karangan. Kedua, contoh kerangka karangan. Demikian penjelasan dari Miss Aida. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.